Apa kabar? Luar biasa ya. Yes ya. Tuhan Yesus selalu luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah streaming sekolah minggu. Ya adik-adik, sekarang sudah masuk ke minggu ke-3 Oktober ya. Cepat sekali ya, minggu ke-3 Oktober. Sebentar lagi deh Desember. Kapan ya kita bisa bertemu kembali adik-adik ya, bertemu secara muka dengan muka. Nah, kita nggak tahu kapan, tetapi yang jelas Tuhan masih pelihara kita. Ya, puji Tuhan adik-adik. Tetap ya, yang mau absen ya nanti ya habis ibadah. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan. Pujiannya ada yang beda loh. Nanti adik-adik lihat ya. Siapa yang di sekolahnya suka belajar bahasa Mandarin? Nah, kakak suguhkan ada lagu yang dalam bahasa Mandarin. Adik-adik boleh ikutin ya. Nah, puji Tuhan. Sebentar kita akan doa dulu ya sebelum memuji Tuhan. Yuk kita berdoa ya, matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu sampai hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan dulu ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.来使用我，ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya.
Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Psalm chapter 145 verse 18. The Lord is near to all who call on him, to all who call on him in truth. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau
kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati sorak-hore, kalau kau suka hati sorak-hore, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak-hore, kalau kau suka hati semua gerak, kalau kau suka hati semua gerak, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati sorak-hore, kalau kau suka hati sorak-hore, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak-hore, kalau kau suka hati semua gerak, kalau kau suka hati semua gerak, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak, kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan ya. Nah, senang? Ya, puji Tuhan ya. Nah,
lagu-lagunya pasti kalian bisa ikutin, nggak terlalu susah kok. Ya, yang walaupun dalam bahasa Mandarin. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita film rohani ya. Ini bersambung lagi, minggu kemarin baru mulai tentang siapa? Tentang Musa ya. Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, pertamanya dikasih nggak sama Raja Firaun? Wah, Raja Firaunnya nggak mau kasih. Tidak, jangan. Akhirnya lama-lama Raja Firaunnya udahlah kasih. Kenapa Raja Firaun menyerah? Karena Raja Firaun sudah capek. Katanya capek kenapa? Karena hukuman yang Tuhan Allahnya Israel kasih ke dia dan bangsanya. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan ingin Firaun melihat siapakah Allahnya bangsa Israel. Allahnya bangsa Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang disembah, Allah yang hidup. Kalau emangnya Firaun menyembah siapa? Firaun itu menyembah dewa, ya, dengan rakyat-rakyatnya. Dia tidak menyembah Tuhan Allah, dia menyembah dewa, ya. Nah, dewa itu seperti apa? Seperti bentuk patung-patung yang ya dibuat manusia. Nah, dia tidak mengakui. Nah, kadang dewa matahari, dewa kesuburan, itu yang bangsa Mesir sembah. Dewa-dewa seperti itu. Ya, dewa-dewa yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang mati. Nah, tetapi Allah ingin Firaun melihat siapakah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Makanya waktu nggak dikasih keluar, Tuhan kirim tulah. Pertama, apa tulahnya? Air menjadi darah. Yang kedua apa? Nyamuk ya. Nih kakak lupa juga nih. Yang kedua apa? Katak. Yang ketiga apa? Tulah nyamuk. Yang keempat, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar. Yang keenam, barah. Koreng-korengan ya. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Yang kesepuluh apa? Anak sulung bangsa bangsa Mesir semuanya mati. Itu berlaku untuk bangsa Mesir. Bangsa Israel enggak kena. Karena bangsa Israel ada kampungnya sendiri, jadi dia terpisah. Nah, hari ini ketika di Israel sudah dikasih keluar sama Firaun, hari ini kita akan melihat kelanjutannya ya. Nah, yuk adik-adik, apa yang akan terjadi? Ya, puji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami juga rindu untuk mendengarkan dan menonton film rohani tentang Musa dan bangsa Israel. Tolong kami Tuhan, berikan kami pengertian supaya kami mengerti. Terima kasih, kami akan duduk diam untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut.
Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, puji Tuhan. Adik-adik, sudah ya. Apa tuh berikutnya ceritanya? Tadi barusan kalian lihat. Ya, tentang Israel sudah keluar. Wah, banyak kok, banyak ternyata. Sudah banyak, makanya Firaun gelisah ya nih, Israel banyak banget sekarang jadi beranak cucu. Dari Bapak Yakub punya anak 12 orang sampai sekarang jadi suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Nah, setelah dia keluar, siapa yang mimpin? Musa dan Harun yang mimpin bangsa Israel keluar. Nah, waktu keluar mereka naik apa? Mereka jalan kaki, ya, nggak ada kendaraan, paling naik onta, ya, naik binatang-binatang kuda kayak gitu ya. Nggak ada kendaraan kayak sekarang, mobil, bis, nggak ada. Nah, mereka jalan kaki. Suatu saat mereka harus ketemu laut Teberau. Ternyata pas mereka keluar jalan, mereka diuber oleh tentaranya Firaun. Diuber, mau ditangkap lagi. Ternyata akhirnya mereka nyebrang laut Teberau. Wah, pas mau nyebrang, mereka bingung. Ternyata Tuhan sudah siapkan ya suatu mujizat bagi mereka. Apa itu? Nah, pas mereka bingung, Musa, ini gimana? Ini kita mau nyebrang, di depan kita laut. Nah, semua pada ribut. Nah, bangsa Israel begitu modelnya ya, suka ribut, suka galau. Nah, Musa bilang, langsung Musa tongkatnya ditaruh dipukulkan ke laut Teberau. Ternyata airnya minggir semua. Tahu nggak adik-adik? Adik-adik lihat kan filmnya? Airnya minggir semua. Airnya menjadi tembok. Kering. Wah, akhirnya mereka jalan nyebrang itu enggak sebentar loh, lama loh. Jalan terus. Ternyata tentaranya orang Mesir ikut naik kuda. Mereka naik kuda, semua naik kuda. Itu lihat. Wah, hebat tuh. Laut bisa terbelah menjadi 2. Ayo kita kejar Musa dengan Israel. Mereka pakai naik kuda. Akhirnya bangsa Israel sampai duluan di sana karena masuk duluan ke situ kan. Nah, lalu setelah itu, wah, tentaranya bangsa Mesir, tentaranya Raja Firaun udah di dalam tuh. Masih ngikutin mereka, belum keluar ke itu, belum nyebrang. Ternyata Tuhan bilang, Israel sudah keluar, sudah sampai di daratan, langsung lautnya tutup lagi. Ya, tentara-tentaranya habis mati. Ya, tuh ada adik-adik, kita lihat mujizat yang Tuhan buat. Allahnya orang Israel adalah Allah yang hidup. Allahnya orang Israel adalah Allahnya kita juga. Lalu apalagi film berikutnya? Setelah keluar dari laut Teberau, mereka jalan ke Elim. Nah, di situ mereka kehausan. Setelah kehausan, mereka bingung, marah-marah lagi. Musa, ini gimana nih? Aduh, kami haus. Persediaan air kami sudah habis, begini-gini. Ngomel terus ya. Bangsa Israel memang ngomel terus ya. Punya sifat tukang ngomel. Nah, lalu Musa bingung. Aduh Tuhan, gimana? Kenapa engkau kasih aku ini pencobaan yang begini? Bangsa yang aku pimpin ini ternyata tukang bersungut-sungut, tukang ngomel. Aku dimarah-marahin Tuhan. Musa juga akhirnya ngomelin Tuhan.
Katanya, Tuhan ini gimana bangsa ini orangnya tukang marah-marah, saya dimarahin terus. Akhirnya Musa jadi marah juga adik-adik. Dia lemparin kayu ke Mara, ya ada itu seperti sungai gitu ya, Mara ke situ, masuk ke kolam. Nah, langsung airnya menjadi manis. Tadi ketemu air namanya Mara, tapi airnya pahit. Nah, akhirnya Tuhan bilang lemparkan. Akhirnya Musa lemparin ke air itu. Akhirnya pas dicobain, jadi manis airnya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara Musa marah. Tapi di situ Tuhan juga marah karena Musa ini bersungut-sungut juga ngikutin bangsa Israel. Ya, akhirnya Tuhan kasih peringatan ke Musa. Musa kenapa seperti itu? Nanti Tuhan akan hukum Musa karena Musa bersungut-sungut juga seperti Israel. Nah, di sini kita melihat ya adik-adik bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup. Yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan mujizat demi mujizat. Tapi kita adik-adik, kita harus sadar, kita boleh kecewa, tapi jangan sampai kita marah-marah terus, bersungut-sungut terus, ngomel. Ada masalah sedikit kita ngomel, ada masalah sedikit kita ngomel. Kita lebih baik berdoa, Tuhan gimana ini Tuhan, saya harus seperti apa. Ini orang Israel marah-marah, yang dimarahin Musa. Tapi Tuhan Allah, walaupun mereka seperti itu, tapi Tuhan Allah tetap baik sama bangsa Israel. Karena Tuhan Allah punya perjanjian kepada bangsa Israel bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Puji Tuhan, nanti kita minggu depan kita akan lanjut kelanjutannya ya, ceritanya seperti apa. Sekarang sudah sampai di Mara ya. Nanti akan ketemu 12 mata air lagi ya. Sehingga Israel tidak akan menderita kekeringan atau kehausan di padang gurun. Nah, yuk kita akhiri ibadah sekolah minggu ini. Nanti adik-adik setelah ibadah ini absen ya. Jangan, ini kayaknya udah gak ada absen lagi. Yang absen cuma 1 orang, 2 orang. Yang lain pada kemana? Kakak lihat ada 4 orang loh yang nonton. 4-5 orang. Mana yang lain lagi? Kakak kan masa nebak-nebak siapa si Anu. Ya. Tetap ya japri ke kakak ya, atau komentar di YouTube-nya ya. Tapi tulis namanya, kakak kan nggak tahu YouTube kalian namanya apa. Ya. Saya Fredelin, saya Sandra, saya Alicia, saya Angel dan lain-lain ya. Yuk kita akhiri. Kalau ada yang mau kasih kolekte, berikan kolekte ya. Kolekte itu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kakak ya. Jangan takut untuk memberi kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kita kesehatan, Tuhan sudah berikan kita hidup, Tuhan sudah berkati kita, masa kita tidak mau memberikan kepada Tuhan? Lewat mana? Tuhan, saya berikan kepada Tuhan lewat mana Tuhan? Ya lewat kolekte perpuluhan. Masa kalian gak ingat Tuhan? Ya memang yang diberikannya kepada gereja, tapi semua itu untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Karena pendeta juga harus hidup. Masa kalian tidak mau perhatikan? Jadi ya semampu kalian ya. Nanti kan kita akan Desember kakak akan bagi-bagi kado. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Ikuti kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat siang hari ini kami boleh mendengar cerita tentang Musa dan bangsa Israel. Terima kasih Tuhan buat 2 mujizat yang sudah kami dengar, bahwa Israel mengalami 2 mujizat, yaitu laut terbelah menjadi 2 dan air di Mara menjadi manis.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga sanggup melakukan mujizat demi mujizat kepada kami sebagai Israel rohani. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau. Ajar kami untuk kami tetap setia dan taat, dan kami tetap bersyukur dan tidak untuk belajar tidak mengeluh atau kami bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Goodbye adik-adik. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.